Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah ini dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema sholat terganggu hal ini. Batalkan atau lanjutkan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Dengan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Bicara masalah tentang misalnya ya. Sholat terus rakaat terakhir. Tadi seperti dibahas sebelum iklan tadi sama Ustadz Syam ya. Teringat sesuatu. Waduh. Ini kunci mobil di mana kunci motor? Jangan-jangan di motornya belum dicabut. Atau, Aduh. atau motor, kompor udah dimatiin nggak? Kompor ya, kalau mau kompor ke motor jauh ya. Sama-sama motor belakangnya. Deket. Iya. Sama-sama or ya. Tapi gini gimana ini? Harus dibatalkan apa dilanjutkan? Takutnya kalau kompornya tadi belum dimatiin kebakaran. Kalau motornya tadi belum dicabut kuncinya motornya hilang. Gimana Ustaz Perang air Maulana? di lantai 2. Wah, Iya. ya Allah. Bisa Ini kejadian nih kalau ini kejadian. Silakan teman-teman Ustaz. Sekalian tausiah praktek aja ya silakan teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak, luar biasa. Makin seru aja tema kita hari ini karena berkaitan keseharian apalagi menyempurnakan ibadah kita. Lalu gimana nih kalau terjadi sesuatu yang mendesak? Aduh ya Allah, gimana sih? Paket, Itu kejadian udah kayak kameramen tadi yang cerita. paket. Paket itu kan. Udah rokat terakhir. Udah ditunggu lagi tuh paket ya kan. Nah Mana kalau ditunggu. dia, kalau nggak ada orangnya, pergilah dia sakit hati. Itu paket saya. Ini kejadian. Bahkan mohon izin, gimana? Menenangkan diri sebelum sholat itu penting. Makanya ada salat sunat rawatib, ada salat sunnah. Makanya persiapkan dulu atas apa-apa dulu. Bahkan imam itu balik dulu. Jadi periksa dulu semuanya, keadaan. Jangan sampai ada masalah. Jangan langsung. Disinilah gunanya ada salat sunat sebelumnya. Itu yang pertama. Jadi selesaikan semua. Gimana? Udah. Saya itu kalau mau sholat berjamaah di rumah itu aku beritahu. Anak-anak udah sampai semua, udah siap, tidak ada lagi yang. Ya karena kita tidak mau. Jangan sampai ya, yang tidak salat nungguin siapa tahu ada paket atau apa. Itu harus disiapkan seperti itu semuanya. Jangan sampai nanti ketika kita salat itu ada keganggu. Ya kemudian yang kedua. Menyempurnakan dan berusaha untuk usyuk. Usyuk itu memang susah tapi berusaha untuk usyuk itu harus. Nah yang paling penting rukunnya jangan sampai rusak. Contoh ada yang bisa membatalkan juga apa itu yang gerakan 3 kali berturut-turut. Kita berpikir di mana ya? Nah, di mana posisinya? Atau teringat handphone saya tadi di mana? Karena handphonenya di mana? Aduh, handphone itu di mana ya Allah? Ada di atas di toilet tadi aku simpan. Oh, ya Allah gimana nih? Ah, dari sinilah kita menjadikan berusaha untuk usyuk dulu, berusaha untuk usyuk, nanti jangan langsung batalkan salat, kemudian cari. Ah, ini yang bahaya. Kecuali contoh, ini handphone ada di depan. Ada di depan. Oh iya. Ada WA masuk ya. Malah jadi nggak konsen bacain WA. WA dari siapa Ustaz? Ada Kadir Fitri. Ya itu hati-hati. Handphone harusnya dibalik. Ada tulisan lagi. Bagus. Markona. Oh gini Di bawah bagus juga. jadi. Marvel. Hati-hati. Yang repot juga kadangkala tasbih disimpan di sini. Yang pas nanti pada saat sujud atau ruku sujud itu pas kena. Aduh sakitnya. Ini jadi kejadian. Geser. Ini bagian dari mengganggu semua ini. Ini harus direpotkan. Disingkirkan dulu. Jadi disimpan di bawah ini supaya tidak mengganggu. Jangan juga taruh di samping situ. Tiba-tiba sholat di belakang. Ada makmum kayak tadi yang itu, Ya. yang nakal. Ya. Yang tiba-tiba ini ada handphone. Lagi sholat. Kabur lagi. Batalin. Oh batalin. Batalin. Boleh. Iya dibawa kabur. Karena kan Batalin. Kalau kalau bisa nggak dengan kelihatan nggak satu boleh. Makanya harus pasti di pandangan lah sinilah paling enggak ya kan. Bener nggak? yakinkan akan ibadah yang mulia dan banyak ganjarannya, pahalanya. Jadi pahala itu yang ini lebih mulia.
Aku lagi berhadapan dengan Allah dan sebagainya. Dan ada kejadian di zaman terdahulu bahwa ada kejadian kebakaran. Dia tetap salat dan dia tetap khusyuk. Dalam peristiwa seperti ini kita juga lihat kalau kita jadi imam. Ada kebakaran. Harus dipersingkat. Oh setengah mati tuh. Ya Allah rumahku. Jadi ini kejadian gangguan ini harusnya kita sikapi dengan cara apa? Mempersingkat salat kita. Dan dipermudah, jangan diperlama. Iya. Karena gangguan bukan hanya handphone, kebakaran. Betul, macam-macam yang merugikan atau membahayakan nyawa. Ya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Ada lagi sebuah tayangan nih ya tentang dua bocah berkelahi di dalam masjid. Allah. Ini dia tayangannya nih. Dapat aja tayangannya ya. Tapi ini nggak boleh dicontoh ya adik-adik ya. Kadang-kadang nih pertengkaran terjadi ini gara-gara suka bercanda lagi sholat. Kalau kita sholat kan suka bawa anak kecil ke masjid nih. Pas lagi sujud, biasanya anak kecil ini bingung nyariin mamanya. Akhirnya nangis. Dan ini kan bikin satu masjid keganggu nih kalau misalnya anak kecil nangis. Nah ini bagaimana nih ya? Apakah ibu ini yang di sebelahnya ini yang ngeliat anak ini nangis ini membatalkan sholatnya nyariin ibunya dulu lanjut lagi baru sholat? Atau udah biarin aja anak orang ini. Gimana coba? Mohon izin tafadhol penjelasannya. Mohon izin Ustaz Maulana, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah, hadirin para pemirsa Islami Twinda dimanapun berada. Luar biasa hari ini kita membahas tentang sholat yang setiap hari betul kata Ustaz Maulana kita alami. Dan mungkin terkadang kita nggak tahu bagaimana cara menyikapinya karena kita kekurang tahuan ilmu kita. Maka penting sekali kita sama-sama belajar. Dan Masya Allah, Alhamdulillah kita dapat ilmu banyak sekali hari ini. Tentang membawa anak ke masjid. Pertama, membawa anak ke masjid, anak kecil, itu hukumnya boleh dan bisa jadi mustahab, dianjurkan atau disunahkan. Karena Rasul SAW mengatakan muru auladakum wahum abna'u sab'in atau muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia usianya sudah 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika usianya sudah masuk 10 tahun. Tapi pukulannya ghairu mubarrah, tidak boleh pukulan yang menyebabkan luka. Sehingga cari di bagian yang tidak datang menyebabkan luka, di kaki dan seterusnya. Ini tidak akan mungkin bisa kita lakukan, 7 tahun anak sini sudah bisa sholat, kecuali dari kecil sudah kita biasakan. Maka membawa ke masjid anak kita untuk sholat itu merupakan tarbiyah, mendidik mereka supaya terbiasa ke masjid. Karena kalau tunggu, ntar aja 7 tahun baru kita ajak ke masjid, susah itu. Apalagi kalau sudah 40 tahun, galakan dia, gak mau ke masjid itu. Meskipun masjid samping rumahnya, gak sanggup dia. Maka dari kecil memang harus kita biasakan. Tapi Ustadz, anak kecil ini suka, ya namanya anak kecil, lari ke sana kemari Ustadz. Ya namanya juga anak kecil, kita juga semua pernah kecil. Yang namanya anak kecil pasti suka lari ke sini, suka bercanda, suka segala macam. Maka menurut hemat kami, ya kita didik pelan-pelan, tapi jangan kemudian itu membuat kita menghardik anak kecil dari masjid. Ini banyak sekali dari rumah diomelin, kamu pergi ke masjid, sholat kamu di masjid. Begitu sampai masjid, kamu jangan sholat di masjid, balik kamu. Akhirnya itu anak di rumah diomelin orang tua, ke masjid diomelin sama jamaah masjid. Akhirnya kemana dia? Mampir ke tempat PS. Mampir ke tempat-tempat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalnya si ibu yang bertanya tadi, Ustadz anak saya nangis kenceng. Kalau posisinya dekat dengan ibu, maka silakan ambil gendong, dekap, diamkan. Tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustadz Maulana, bahwa Rasul saja pernah begitu sholat, cucu tercintanya Umamah bintul As, anaknya Zainab bintu Rasulullah SAW radhiyallahu anha wardaha, itu ketika Rasul sedang sholat, itu kalau Rasul posisi berdiri digendong sama Rasulullah. Nanti begitu ruku ditaruh, setelah itu sujud selesai nanti gendong lagi. Jadi sambil menggendong anak boleh Ustaz, boleh. Bahkan Rasulullah sedang mengimami sholat, pernah sujud lama sujud, para sahabat bingung ini apa turun wahyu atau kenapa nih? Ternyata cucu beliau naik di pundak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu sholat fardu, sholat wajib. Jadi boleh. Jadi kalau posisinya dekat ibu, silahkan gendong, dekap dan diamkan. Nah, ini sama juga nih dengan handphone. Dia nggak bawa anak tapi bawa handphone, lupa untuk silent atau matiin. Itu dia sholat taruh di bawah,
bunyi tuh. Ini kalau bunyinya enak, bunyinya lagu yang kencang, dangdut dan segala macam, satu masjid terganggu, maka silakan matikan. Yang kedua, kalau seandainya anak ini sulit Ustadz, sulit diarahkan, sulit dinasehatin, tidak diam ketika kita gendong dan dekat, bagaimana? Imam Malik pernah ditanya, Imam Malik bagaimana kalau kita bawa anak ke masjid? Dalam kitab Al-Mudawwanah, kata Imam Malik, kalau anak ini meskipun lari ke sana kemari, tapi bisa kita diamkan dengan isyarat dia diam, nggak apa-apa. Tapi kalau susah nih, dia malah mengganggu satu masjid, dia naik-naik ke mimbar, diambil mik segala macam, satu jamaah terganggu, maka sebaiknya si ibu silahkan batalkan salat, bawa anaknya pulang ke rumah dan besok jangan dibawa lagi. Bagaimana saya mendidik anak saya Ustadz? Silahkan ajarkan salat berjamaah di rumah dulu. Seperti guru kita Masya Allah, Ustadz Maulana cerita, di rumah saya sudah saya terapkan sistem seperti pesantren Ustadz. Anak saya itu saya belum datang, dia sudah rapi membentuk saf. Masya Allah, ini tarbiyah yang paling utama dan paling afdal. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makasih banyak, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang nih jamaah ya, ada lagi nih tayangan nih buat jamaah nih tentang sholat di tengah jalan sampai dijaga pengendara motor. Ya Allah ya Robbi, ini dia tayangannya nih. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pria menunaikan sholat di tengah jalan dengan dijaga para pengendara motor. Video berdurasi 32 detik yang direkam oleh netizen itu diunggah oleh akun Facebook Info Roadblock JPJ Polis dan telah mendapat 18.000 lebih viewers. World of Bus pada Jumat 26 Februari 2021 mewartakan peristiwa itu diyakini terjadi di bawah jembatan layang dekat Pura Batu Kafes, distrik Gombak, Selangor, menuju Uluya, Malaysia. Kadang yang namanya sholat, bener gak nih jamaah, setuju gak sama saya ini? Kadang-kadang suka pernah ada waktunya di mana kita sholat itu tergesa-gesa. Mungkin yang di kantor karena ada meninggalkan kerjaan di kantor nih. Aduh buru-buru deh, ini lagi ditinggalin karena nih ada deadline hari ini gitu. Atau mungkin juga ya macam-macam ya, ada orang yang begitu tergesa-gesa karena mungkin mau terlambat sekolah. Karena udah, atau kuliah karena udah waktunya mepet. Nah ini bagaimana, apakah sholatnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Atau enggak nih, kadang kalau kita tahu kalau sholatnya enggak bagus katanya itu cuma menggugurkan aja katanya kewajiban. Tapi pahalanya enggak dapat. Mau izin penjelasan Ustaz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seorang pria datang ke masjid lalu sholat di dekat baginda Nabi SAW. Setelah sholat dia mendatangi Rasulullah, kata Rasulullah, ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Kejadian kedua begitu lagi, ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Ketiga kali engkau belum sholat. Penasaran dong orang ini, masa gue 3 kali berulang-ulang nih belum sholat, apa yang salah gitu. Apa ada yang salah nih, perasaan udah rukunnya semuanya, udah berdiri, udah ruku, udah sujud gitu ya. Maka diajarkanlah bahwa dia karena dia tergesa-gesa dan terburu-buru dan tidak ada tumak ninahnya. Maka tumak ninah itu termasuk rukun. Kalau dalam sebagian madhab disebutkan tumak ninah itu rukun yang terpisah, tapi di madhab yang lain rukunnya bersambung dengan gerakannya. Maka dari itu sholat itu harus ada tumak ninahnya. Pernah diajarkan oleh guru kita Ustadz Bani, tumak ninah itu minimal mengucapkan tasbih. Tasbih ya ini subhanallah, minimal subhanallah sepersekian detik gitu ya. Ada jeda antara gerakan satu ke gerakan yang lain. Misalnya ruku ada tumak ninahnya subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim bihamdihi sami'an, tak boleh subhana rabbil hamdihi subhanallah, sami Allah alhamdulillah. Ada tenangnya dahulu, ada tenang istirahat dalam gerakan-gerakannya. Maka jika ditanyakan apakah sah sholat tergesa-gesa, tergantung. Kalau tergesa-gesanya masih ada tumak ninah, sah. Tapi kalau tergesa-gesa tanpa tumak ninah, berarti sholatnya tidak sah. Ukuran tergesa-gesa yang mana? Ukuran tergesa-gesa itu misalnya dia sholat lalu dia tidak pakai tumak ninah lagi. Karena Allahumma sami Allahu Akbar. Wah, berarti sholatnya tidak sah. Namun kalau pertanyaan diterima atau tidak, tergantung. Kalau rukunnya semua sudah ada, tumak ninahnya juga sudah ada, walaupun kecepatannya mungkin 180 km per jam, walaupun kecepatannya cepat banget gitu ya. Yang penting ada tumak ninahnya dan rukun qaulinya sempurna, rukunnya semua sempurna, maka insya Allah tetap sah sholatnya. Namun tidak khusyuk. Tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Kita sholat nih untuk apa sih sebenarnya? Kita sholat itu dalam Al-Quran ditegur. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum lidzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain disebutkan
Ketika ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Pada ayat ini konteksnya adalah khusyuk itu adalah rileks. Jadi kalau tergesa-gesa itu sangat berlawanan dengan rileks. Jadi sholat itu harus rileks. Maka dari itu ada wudhunya terlebih dahulu, ada qabliyahnya terlebih dahulu, baru orang melaksanakan sholat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jikalau ada keadaan darurat? Misalnya orang transit di bandara. Ya, mau sholat waktunya mepet dengan apa? Mepet dengan boarding. Ya, kalau dia lama sholatnya akan boarding, maka dia sempurnakan saja rukunnya. Jikalau rukunnya sudah sempurna, insya Allah sah sholatnya. Ada orang mau berangkat misalnya kemana? Melakukan perjalanan, jangankan yang namanya menyempurnakan 4 rakaat. Dalam perjalanan saja boleh yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Saking dimudahkannya kita untuk sholat. Kenapa? Kalau 4 rakaat takut tergesa-gesa, terburu-buru, ya lebih baik disingkat menjadi 2 rakaat, namanya qasar, jamak qasar, akan tetapi tetap sempurna rukunnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam Sama-sama, atas Mas Fadli. penjelasannya. Nah sekarang kita waktunya membenahi nih ya, ke depannya sholat kita biar lebih bagus seperti apa ya. Mungkin sholat kita ini nggak sia-sia begitu aja seperti apa yang tadi dikatakan oleh guru kita Ustadz Syam. Mungkin waktunya Ustadz Bani silakan dijelaskan nih untuk menyempurnakan sholat ke depan. Tafadhol. Masya Allah, mohon izin Ustaz. Masya Allah, hadirin para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Kalau kita baca Al-Quran, Allah selalu menggunakan kata aqimu atau dari kata aqama yuqimu tentang sholat ini. Secara bahasa aqama yuqimu itu artinya mendirikan. Tidak Allah gunakan kata amila atau fa'ala yang artinya mengerjakan atau berbuat. Kenapa? Karena memang sholat ini enggak sekedar kita kerjakan. Tapi sholat ini harus betul-betul kita lakukan secara berkesinambungan. Karena dia harus bisa membangun dan mendirikan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Nilai kedisiplinan, nilai konsistensi, nilai ketakwaan. Sehingga dengan begitu kita ini jadi disiplin menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kita jadi disiplin untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau sholatnya beres, pekerjaannya insya Allah beres. Kalau kita disiplin sholat, maka dalam semua aktivitas kita menjadi disiplin. Ya. Karenanya memang Allah katakan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Karena nilai-nilai tadi tidak akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari kalau hanya sekedar kerjain selesai. Tapi dia harus dilakukan secara kontinu, berkesinambungan, penuh penghayatan. Maka aneh sebetulnya. Kita punya handphone, tiap tahun pengennya diupdate. Oh ini udah kadaluarsa nih, yang baru lagi terus. Kita bekerja di sebuah perusahaan, ada upgrade pengetahuan. Seminar inilah, workshop inilah, itu segala macam. Terus diupdate ini pengetahuan kita. Tapi sholat yang ibadah kita lakukan dari kecil sampai mati. Dan ini adalah ibadah pertama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak kita upgrade pengetahuannya. Dari SD kita sholat sampai sekarang, bacaannya kualitasnya sama dengan masih SD. Di SD kita nggak ngerti yang kita baca, sekarang pun masih nggak ngerti. Ini kan mestinya kita pertanyakan. Sami Allahu liman hamidah, artinya apa Kong? Ditanya sama cucu. Iya ya, artinya apa ya? Kong kenapa beda Kong? Yang lain semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa pas tidak sami Allahu liman hamidah? Iya ya, kenapa ya? Tidak belajar. Bacaan-bacaan iftitah semuanya kita baca, nggak ada yang ngerti. Dari dulu sampai mau mati, 70 tahun kita hidup, susah kita mempelajari bacaan itu. Lalu kita hafalkan, kita pakai, Masya Allah. Kalau susah Ustaz belajarnya, ada buku kecil itu, pegang aja pas sholat sunnah tuh. Baca, tahu artinya. Hafalin, itu insya Allah sebulan kita baca bacaan sholat dengan artinya, setelah itu hafal sudah. Karena setiap hari kita sholat. Maka ayo sama-sama kita perbaiki. Bagaimana cara kita perbaiki? Pertama, yuk jadikan sholat itu prioritas. Pokoknya kalau sudah masuk waktu sholat, tidak ada pekerjaan yang urgent sekali, tinggalkan semuanya. Kenapa kita kok terganggu sholat kita? Jangan-jangan karena kita memang belum memprioritaskan sholat. Sholatnya sudah di akhir-akhir, entar-entar. Ya sholatnya jadi nggak khusyuk, terburu-buru dan seterusnya. Kalau begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hentikan semua aktivitas, ayo kita sholat. Penuhi panggilan Allah. Setelah itu lakukan tadi kata guru kita Ustadz Maulana, ada sholat qobliyah. Itu untuk istilahnya pemanasan. Supaya nanti kalau ada yang lupa, itu ingat di sholat qobliyah ini. Betul ya Ustadz ya?
Jadi kalau nanti lupa matiin kompor, ya qobliyah ini. Jadi kalaupun terganggu banyak dia di qobliyah ini. Pas begitu masuk sholat zuhurnya, sholat asarnya atau sholat intinya, kita sudah aman. Semua yang tadi kita tinggalkan lupa kunci segala macam itu udah ketemu. Nah itu yang berikutnya, yang paling penting, yuk sama-sama kita pelajari tentang makna bacaan sholat. Saya nggak ngerti bacaan Quran yang 30 juz, nggak apa-apa. Yang penting ngerti bacaan salat kita. Dari takbiratul ihram, baca iftitah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu usahakan paham dan ngerti. Supaya kita tidak dianggap mabok ketika salat nauzubillah. Karena nggak ngerti yang dibaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah, tapi benar juga ya, selama ini mungkin banyak dari kita-kita ini yang nggak tahu maknanya sholat itu artinya apa ya kan. Ya Allahu Akbar, doa iftitah artinya apa, segala macam dan lain-lain. Ini bagus juga nih, pelajaran juga buat saya dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jadi mungkin nanti suatu saat kita akan pegang buku kecil ya, kita belajar sama-sama apa yang kita baca, oh ini ternyata maknanya, Masya Allah. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tunda. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama oleh jamaah Islam itu dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Makanya kita coba aminin semuanya jangan sampai ketinggalan ya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.